Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Anggun Marta Putri dengan NIM 1218022141 yang akan menjelaskan periode Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rizky Ansari Widodo, kelas 1C Agroteknologi dengan NIM 12180213646. Saya Nisrina Salsabila dengan NIM 1218022201117. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan di periode Nabi Muhammad SAW. Di periode Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad punya 5 cara dalam menyampaikan hadis. Cara yang pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut dengan Majelis Alimi. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu berkonsentrasi guna untuk bisa mengikuti kegiatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian mereka menyampaikannya kepada yang lain. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dijelaskan Nabi melalui perkataannya, perbuatan, dan penetapan, sehingga apa yang didengar dan dilihat dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi Amaliyah dan Ubayyah mereka. Rasulullah merupakan contoh satu-satunya bagi para sahabat karena Nabi memiliki sifat yang kesempurnaan dan keutamaan selaku Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala yang berada dengan manusia lainnya. Yang ketiga, melalui pidato di tempat terbuka seperti ketika Haji Wada dan Fa'rul Makkah. Keempat, Rasulullah memberikan contoh atau suri tauladan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Rasulullah juga mengajarkan kaum wanita baik kepada istri beliau ataupun kaum muslim di majelis. Penyebaran hadis pada masa Rasulullah dilakukan dengan cara kesungguhan Rasulullah dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Beliau mencurahkan waktunya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat. Yang B, kesungguhan para sahabat dalam menyampaikan ilmu, menghafalnya dan menyampaikannya pada kaum muslim lainnya. Yang C adalah peran Ummul Mukmin RA dalam bertablik dan menyebarkan sunnah di antara istri-istri kaum muslim. Yang D, peran para sahabat dan dalam bertablik dan menyebarkan sunnah terhadap istri-istri mereka. Yang E adalah penyebaran hadis dilakukan sampai ke pusat-pusat pemerintahan Islam, bahkan ke pelosok-pelosok suku. Materi selanjutnya adalah periode sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menjaga pesan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta mengajarkan kepada orang lain sebagaimana syahadatnya, telah aku tinggalkan kalian 2 macam, selama kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku Al-Hadis. Hadis riwayat Malik. Kehati-hatian sahabat dalam periwayatan hadis. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Jika menerima hadis dari sahabat lainnya, mereka meminta untuk bersumpah dan meminta saksi atas kebenaran hadis tersebut. Kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah karena kekhawatiran terjerumus pada kesalahan dan karena takut ada kesalahan atau keliruan masuk ke dalam hadis, padahal
padahal hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Proses penerimaan hadis para sahabat. Hadis diterima para sahabat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Rasulullah. Penerima hadis secara langsung misalnya sewaktu Rasulullah memberi ceramah, pengajian, khutbah, dan penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Sedangkan secara tidak langsung seperti mendengar dari sahabat lain. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi lanjutan dari Saudari Anggun, yaitu periode tabi'in. Yang pertama, pengertian tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat meskipun tidak berguru kepadanya. Setelah masalah khalifah keempat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in. Secara historis, masa tabi'in merupakan masa yang dipenuhi permasalahan, perkembangan wilayah politik Islam yang semakin luas, kehidupan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Selanjutnya, rentang masa pada periode tabi'in. Masa tabi'in dimulai sejak wafatnya sahabat Nabi terakhir, Abu Tufail al-Latsi pada tahun 100 Hijriah atau 735 Masehi di kota Mekah, dan berakhir dengan wafatnya tabi'in terakhir, Khalaf bin Khulaifat pada tahun 181 Hijriah atau 812 Masehi. Setelah masa tabi'in berakhir, maka diteruskan dengan masa tabi'ut tabi'in atau generasi ketiga umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Selanjutnya, hukum Islam pada masa tabi'in. Dalam bidang hukum Islam, begitu pula dengan bidang keilmuan Islam lainnya, masa tabi'in merupakan masa peralihan dari masa sahabat kepada masa eksistensi para imam mazhab. Di antaranya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali, dan mazhab Syafi'i. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Melihat sejarahnya, kemajuan-kemajuan dalam dunia Islam, terjadi adanya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Selanjutnya yaitu periode tabi'in. Periode ini adalah periode setelah masa tabi'in. Artinya pengikut tabi'in adalah orang Islam, teman sepergaulan dengan para tabi'in, dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in adalah di antara 3 kurun generasi terbaik dalam sejarah manusia setelah tabi'in dan sahabat. Tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in. Sekian dari saya tentang periode tabi'in dan periode tabi'un tabi'in. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Miss Rina Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang periode setelah tabi'in. Yang pertama itu ada pengertian periode setelah tabi'in. Periode ini dikenal sebagai masa kodifikasi hadis. Kodifikasi atau at-tatwin secara bahasa itu artinya mengumpulkan atau menyusun. Nah, secara istilah, kodifikasi ini adalah penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa orang yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan dan untuk kepentingan pribadi. Nah, tujuannya ini untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan kehilangan, baik karena banyaknya periwayat penghafal hadis yang meninggal, maupun karena adanya hadis palsu yang dapat mengacaukan keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan periode tabi'in. Yang pertama itu ada abad kedua Hijriah. Tokoh-tokoh yang terkenal pada abad kedua Hijriah ini, diantaranya itu ada Malik, Yahya bin Said al-Khattam,
Waqi' bin al-Jurrah, dan Sufyan ats-Tsauri. Nah, kitab-kitab hadis yang terkenal pada abad kedua Hijriah ini, 3 diantaranya yaitu Al-Muwatta, susunan Imam Malik, Al-Maghazi wa As-Siyar, susunan Muhammad bin Ishaq, dan Al-Jami, susunan Abdul Ar-Razzaq Asy-Syan'ani. Kedudukan dan keadaan kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah ini yang mendapat perhatian ulama, salah satunya itu ada Al-Muwatta, yaitu susunan Imam Malik. Yang kedua pada abad ketiga Hijriah. Nah, pada abad ketiga Hijriah ini merupakan puncak pembukuan hadis atau masa keemasan. Nah, ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ketiga ini digelari dengan muqaddimin. Siapa aja sih tokoh-tokoh hadis pada abad ketiga Hijriah ini? Salah satu di antaranya itu ada Ali bin al-Madini. Kitab-kitab hadis yang terkenal pada abad ketiga Hijriah ini, 3 di antaranya ada Al-Musnad, susunan Musa bin Abdillah al-Basi, Al-Musnad, susunan Musaddad bin Musarhad, dan yang ketiga ada Al-Musnad, susunan Abu Daud at-Tayalisi. Nah, selanjutnya itu pada abad keempat hingga 7 Hijriah. Nah, pada masa ini nih, masa peralihan, masa penertiban, masa penambahan, dan masa penghimpunan, serta berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Masehi, saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Tokoh-tokoh hadis pada abad ke-4 hingga ke-7 Hijriah ini sangat banyak. Di antaranya itu Sulaiman, Abdul Al-Hasan, Ali bin Umar bin Ahmad Al-Daruqutni, Abu Awanah, Yaqub Al-Safrayani, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, Majuddin Al-Harrani, Al-Syaukani, Al-Munziri, Al-Shiddiqi, Muhyiddin Abi Zakaria Al-Nawawi. Kitab-kitab yang tersusun pada abad keempat hingga 7 Hijriah ini diantaranya itu ada kitab syarah, kitab mustakhrij, kitab atraf, kitab mustadrak, dan kitab jam. Selanjutnya itu ada di abad ke-7 Hijriah hingga sekarang. Nah, tokoh-tokoh hadis pada abad ke-7 Hijriah hingga sekarang ini sangat banyak. Di antaranya itu ada Az-Zahabi, Ibnu Said An-Nas, Ibnu Daqi Al-Aid. Habis itu ada Al-Asqalani, Ad-Dimyati, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang tersusun pada abad ke-7 Hijriah hingga sekarang ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu ada kitab pada abad ke-7 Hijriah. Nah, kitab-kitabnya itu yang pertama ada At-Targhib, susunan Al-Hafiz Abdul Azim bin Abdul Al-Qawi bin Abdullah Al-Munziri. Yang kedua ada Al-Jami, susunan Ahmad ibnu Muhammad Al-Qurtubi. Dan yang ketiga ada Muntaqa Al-Akhbar fi Al-Ahkam, susunan Majduddin Abul Barakah Abdul As-Salam bin Abdillah bin Abi Al-Qasim Al-Harrani. Di abad ke-8 Hijriah, kitab-kitab yang tersusun itu diantaranya ada Jami' Al-Masanid was Sunan Al-Hadis ila Aqwami Sanan, susunan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Yang kedua ada Al-Ilmam fi Ahadis Al-Ahkam, susunan Al-Imam Ibnu Daqi Al-Aid. Dan yang ketiga itu ada di abad ke-10 Hijriah. Kitab-kitab yang tersusun pada abad ke-10 Hijriah ini yang pertama ada Ittaf Al-Khiyar bi Zawaid Al-Masanid Al-Ashraf, susunan Muhammad bin Abu Bakar Al-Bakhawi. Yang kedua ada Bulugh Al-Maram, susunan Al-Hafiz Al-Asqalani. Dan yang ketiga ada Majma' Az-Zawaid
wa Mabba al-Fawaid, susunan Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Asy-Syafi'i Al-Haytamai. Selanjutnya kita akan memasuki ke faktor-faktor penyebab dilakukan, yaitu kodifikasi hadis. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam, dari hati nurani. Apa aja sih? Yang pertama itu ada pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis, serta petunjuk untuk keselamatan dalam menempuh kehidupan dunia akhirat. Yang kedua itu semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang berharga. Terus yang ketiga, adanya perbolehan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Yang keempat, adanya rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya ini yang pertama, ada penyebaran Islam yang semakin meluas daerah kekuasaannya itu, sehingga banyak periwayatan hadis yang tersebar di berbagai daerah. Yang kedua itu adanya dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan oleh perbedaan politik dan aliran. Materi yang terakhir yaitu kitab hadis yang wajib dipedomani. Kitab-kitab hadis yang wajib dipedomani itu ada 4. Yang pertama itu ada kitab Sahih. Maksud dari kitab Sahih ini adalah Al-Muwatta, Sahih Al-Bukhari, dan Sahih Muslim. Yang kedua ada kitab Sunan. Nah, kitab Sunan ini maksudnya adalah 4 sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Majah, dan Sunan Ahmad. Yang ketiga ada kitab-kitab musnad. Nah, kitab-kitab musnad di sini nih maksudnya itu kitab selain Musnad Ahmad, seperti Musnad Abi Ya'ya, Musnad Abdul Ar-Razzaq, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada kitab-kitab hadis lain. Nah, kitab-kitab hadis lain ini maksudnya ini adalah kitab-kitab Al-Asakir, Ad-Dailami, Ibnu Al-Najjar, Abu Nu'aim, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan ketidakjelasan kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.